Selamat pagi para sahabat Dhamma, dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, saya akan menyampaikan cerita-cerita atau kisah-kisah yang terdapat di dalam Dhamma pada Atthakatha, yaitu cerita inspiratif yang menceritakan tentang Nigama Wasi Tissa. Nigama Wasi Tissa ini masih bab 2 ya, Appamada Wagga, yaitu tentang kewaspadaan. Masih syair tentang kewaspadaan. Baiklah para sahabat Dhamma atau para sahabat Wudiko Channel, untuk itu saya mengharapkan Anda untuk mendengar dan menonton video ini dengan seksama, menonton video ini sampai tuntas, sehingga nanti dengan Anda menonton sampai tuntas atau sampai selesai, Anda bisa atau para sahabat Dhamma bisa mendapatkan poin penting apa atau nilai moral apa yang bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari melalui makna atau inti dari kisah cerita yang saya sampaikan. Untuk itulah para sahabat Dhamma atau para sahabat Wudiko Channel, mari kita dengarkan dengan baik-baik. Ini dalam cerita atau kisah Dhamma pada Atthakatha ini merupakan syair 32, yaitu kisah tentang Nigama Wasi Tissa ya, Nigama Wasi Tissa. Nah, Nigama Wasi Tissa ini lahir dan dibesarkan di suatu kota dagang kecil dekat Sawathi. Nah, setelah menjadi seorang biku, ya, dia hidup dengan sederhana, dengan mempunyai hanya sedikit keinginan. Untuk berpindah patah, beliau biasanya pergi ke desa tempat saudaranya tinggal dan mengambil apa yang disediakan untuknya. Nah, Nigama Wasi Tissa ini selalu melewatkan kesempatan menerima banyak dana makan dari tempat lainnya. Meski ketika Anathapindika dan Raja Pasenadi dari Kusala memberikan dana makanan dalam jumlah yang sangat besar sekali kepada para biku, namun Nigama Wasi Tissa ini tidak mau pergi ke sana. Ya, walaupun di tempat lain ya dekat dengan tempat tinggalnya, ketika pindah patah, Nigama Wasi Tissa ini tidak mau pergi ke tempat yang banyak pemberian dana yang diberikan oleh Anathapindika dan Raja Pasenadi. Kemudian beberapa orang biku membicarakan hal tersebut, bahwa beliau ya mengatakan bahwa Nigama Wasi Tissa ini lebih dekat dengan saudaranya, ya, bahwa beliau itu lebih dekat dengan saudara-saudaranya dan tidak memperdulikan orang lain seperti Anathapindika dan Raja Pasenadi yang ingin berbuat jasa dengan memberikan persembahan dana makanan. Nah, ketika Sang Buddha menerima laporan ini, beliau mengundang Nigama Wasi Tissa dan menanyakan hal tersebut. Lalu biku Nigama Wasi Tissa dengan penuh hormat menjelaskan kepada Sang Buddha bahwa memang benar ia sering mengunjungi desanya, tetapi hanya pada saat berpindah patah. Nah, ketika dia telah mendapatkan makanan yang cukup, dia tidak akan berjalan lebih jauh lagi, dan dia tidak pernah mempersoalkan apakah makanan itu enak atau tidak enak. Sang Buddha tidak menegur setelah mendengar penjelasan biku Nigama Wasi Tissa tersebut,
Bahkan beliau atau Buddha Gautama menghargai tindakannya dan menceritakannya kepada biku lain. Dan Buddha menceritakan apa yang dilakukan oleh biku Nigama Wasitisa ini, ya, malah Buddha menceritakan kepada para biku lainnya. Bahkan Buddha menganjurkan kepada murid-muridnya untuk hidup puas dengan sedikit keinginan sesuai dengan ajaran Buddha dan para Arya. Dan begitulah semua biku seharusnya begitulah cara hidup seorang biku. Mencontoh tindakan biku Tissa dari kota dagang kecil tersebut. Ya, diambil nama belakangnya. Ya, karena namanya kan Nigama Wasitisa. Nah, ini diambil nama belakangnya Tissa saja, ya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ya, dengan kehidupan sederhana dari biku Tissa ini, kemudian Buddha menceritakan kisah raja dari burung nuri. Ya. Nah, pada masa dahulu kala, tinggallah Raja Burung Nuri di lubang sebuah pohon besar yang tumbuh di muara Sungai Gangga dengan sejumlah besar pengikutnya. Ya. Nah, ketika buah-buahan telah habis dimakan, semua burung nuri pergi meninggalkan lubang tersebut, kecuali sang raja yang puas pada apa yang masih tersisa di pohon tersebut. Ya. Saka, Raja Dewa, mengetahui hal ini dan ingin menguji ketulusan Raja Nuri tersebut. Dewa Saka, ya, mengetahui hal tersebut dan ingin menguji ketulusan dari Raja Burung Nuri ini. Kemudian Saka pergi ke pohon tersebut dengan kekuatan supranaturalnya atau dengan kekuatan kemampuan batinnya atau abinyanya atau kekuatan gaibnya. Kemudian dengan menyamar sebagai angsa, Saka dan permaisurinya Sujata mengunjungi tempat di mana Raja Nuri tersebut tinggal dan menanyakan kepadanya, ya, kepada Raja Nuri ini, mengapa tidak meninggalkan pohon tua tersebut seperti yang telah dilakukan oleh nuri-nuri lainnya, mencari pohon lain yang berbuah lebat. Lalu Raja Nuri menjawab, ya, Raja Burung Nuri ini menjawab, karena perasaan terima kasih kepada pohon ini, aku tidak akan meninggalkannya. Dan selama aku masih dapat makanan yang cukup, aku tidak akan meninggalkannya. Akan tidak berterima kasih sekali jika aku meninggalkan pohon ini meskipun pohon ini akan mati. Dewa Saka, ya, atau raja daripada Raja Dewa, sangat terkesan dengan jawaban tersebut. Dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia mengambil air dari Sungai Gangga dan menyiramkannya di sekitar pohon tersebut. Nah, setelah pohon itu menjadi segar kembali, ya, setelah disiramkan, pohon tersebut menjadi segar kembali, tumbuh kembali dengan cabang-cabang yang rimbun dan hijau, penuh dengan buah-buahnya. Nah, ini dengan kemampuan atau kekuatan seorang dewa itu, apa yang tidak mungkin yang dilihat oleh manusia, tetapi apa yang dilakukan oleh seorang dewa menjadi mungkin, ya. Jadi kita tidak perlu heran, ya, kalau ada hal-hal yang tidak masuk di akal kita, tetapi itu bisa terjadi, ya, bisa saja
itu ulah atau perbuatan para dewa, ya. Sangat bijaksana meskipun seekor binatang tidak rakus. Ya. Sangat bijaksana meskipun seekor binatang ia tidak rakus. Mereka puas dengan apa yang tersedia. Raja Nuri yang ada dalam kisah itu adalah Sang Buddha, ya, adalah Sang Buddha sendiri. Sedangkan Saka atau Raja Dewa di dalam kisah tersebut adalah Anuruddha. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 32 yang berbunyi berikut ini. Seorang biku yang mengembara dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan tak akan terperosok lagi. Ia sudah berada di ambang pintu Nibbana. Tissa Tera, ya, setelah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Buddha ini, ya, cerita dari Buddha ini, ia pun mencapai tingkat kesucian arahat. Para sahabat Dhamma atau para sahabat Udiko Channel, ya, itulah keberuntungan orang-orang yang lahir dan langsung bisa mendengarkan Dhamma ketika Buddha masih hidup. Keberuntungan orang-orang pada zaman Buddha yang masih hidup dan bisa langsung mendengarkan Dhamma secara langsung dari Buddha Gautama, itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa sekali, Bu Bapak. Ya. Makanya kalau di zaman Buddha dulu, ketika Buddha selesai, ya, menyampaikan satu bait Dhamma saja atau satu syair khotbah, biasanya para pendengarnya akan langsung mencapai tingkat kesucian, entah itu kesucian arus pertama, ya, Sotapanna ataupun Sakadagami, bahkan sampai langsung ke Arhat. Nah, ini menunjukkan bahwa timbunan kebajikan dari orang-orang yang lahir ketika Buddha masih hidup itu memiliki parami yang sangat besar sekali, Bu Bapak. Tapi kita jangan berkecil hati, ya. Walaupun kita hidup pada zaman sekarang ini, jika kita tekun mempraktekkan Dhamma, ya, dengan penuh keyakinan menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini juga akan mengarahkan kita pada arah pembebasan, mencapai kebahagiaan sejati. Maka itu, kita selaku umat Buddha, mari dengan penuh keyakinan hanya menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mempraktekkan Dhamma dengan baik, mempraktekkan Dhamma dengan tekun, maka tidak menutup kemungkinan hasil yang baik, hasil yang maksimal, pencapaian pun bisa diraih. Lalu inti atau poin penting dalam cerita ini apa? Kita diajarkan untuk hidup puas, untuk hidup sederhana, untuk tidak hidup serakah, para sahabatku. Ya, kita diajarkan bagaimana di dalam kehidupan ini kita bisa menghargai apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan, dan kita tidak memenuhi keinginan nafsu kita. Ya, kita diharapkan supaya tidak hidup serakah, puas dengan apa yang dimiliki, puas dengan apa yang didapatkan, puas dengan apa yang sudah diraih dalam kehidupan ini. Jadi intinya, mari kita hidup sederhana, hidup tidak serakah, puas dengan apa yang sudah didapatkan. Baiklah para sahabat Dhamma, demikian yang dapat saya sampaikan cerita Dhamma inspiratif atau cerita Dhamma kata-kata inspiratif ini. Semoga bisa memberikan kita pengetahuan, pemahaman, serta bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabai sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.